Aduh, punten Kang Izul, Kang Saiful mungkin sudah semua sangat paham negeri ini saat ini sangat carut marut. Baik dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial budaya, dari sisi kerukunan, keberagamaan, semua sekarang diacak-acak, Pak. Nah, diacak-acak oleh sebab itu tokoh yang kita anggap paling mumpuni dari sekian banyak tokoh, kita berkeyakinan bahwa Pak Anies adalah tokoh yang terbaik di antara sekian banyak putra bangsa. Nah, gitulah. Dari situlah baru muncul. Oleh sebab itu kita juga sering ngobrol-ngobrol bahwa gerakan ini betul-betul gerakan atas dasar goal yang sama, atas dasar sesuatu yang harus kita perjuangkan, gitu ya, dan sesuatu yang baru. Jujur aja Pak, karena memang mungkin orang lain melihat mencibir barangkali ya gitu, tapi kita punya harapan ada sebuah cara baru, gitu ya, dalam mengelola perpolitikan di dalam negeri yang basisnya bukan rupiah gitu loh Pak. Oke. Basisnya bukan rupiah, tapi basisnya karena saya punya misi, saya suka dengan tokohnya, ada sesuatu baru yang harus kita perjuangkan. Sehingga kita melihat politik bukan sesuatu hal yang sangat kotor, enggak. Kita ingin ada sebuah politik bersih, politik yang betul-betul bermartabat, punya harga diri. Nah, inilah sesuatu yang baru yang ingin kita tawarkan teman-teman. Konsepnya adalah bagaimana kita membangun perpolitikan di Indonesia itu secara bersih, secara terhormat. Jadi bukan transaksional karena ukurannya rupiah, tidak Pak. Itulah sesuatu yang baru yang ingin coba kita galang bersama kawan-kawan. Inilah medan perjuangan kita. Selesai bagi kita Bapak. Gak ada lagi cerita udah nggak ada urusan dapat berapa untuk berapa itu nggak ada lah Pak. Pak Rois, ini kan kalau bicara soal politik itu tidak salah. Betul, setuju kan? Yang salah orangnya. Betul. Orang yang memainkan politik Betul. itu yang salah. Setuju kan? Memang ada keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia ini ingin agar politik itu dikelola atau tata kelola politik itu dilakukan secara bersih, ya kan, baik dan adil, gitu loh. Apakah mungkin Pak Rois, ketika kita bicara soal politik yang sudah sejak sekian tahun gitu loh, selalu dirusak. Iya. Kalau mungkin pasti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, Pak. Kalau berat, tapi mungkin, pasti sangat mungkin. Artinya environment politik, instrumen-instrumen politik itu juga harus ditata. Tapi sekali lagi kuncinya, ketika pemimpin nasionalnya punya giro, punya semangat, punya jiwa untuk melakukan dan mendesain perpolitikan secara sehat, insya Allah trickle down efeknya bisa begitu Pak. Tapi kalau pemimpinnya sudah dikangkangin dengan nilai uang, nggak mungkin bisa. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendorong seorang pemimpin yang bisa membangun citra politik yang terhormat, citra politik yang bersih, citra politik yang bermartabat. Nah itu bisa, saya yakin bisa. Susah, pasti tidak ada yang mudah. Tidak ada yang apalagi sistem yang sudah terbangun konsep transaksional itu ya sudah mendarah daging gitu ya. Sudah semua instrumen politik ukurannya cuma rupiah gitu Pak. Ya pasti tidak mudah. Tapi saya bisa, pasti bisa. Kuncinya itu tadi, pemimpinnya harus betul-betul punya semangat ingin mendesain perpolitikan ini secara bersih dan bermartabat. Itu kuncinya Pak. Bersih dan bermartabat. Jadi ukurannya bukan kamu dapat berapa, siapa dapat berapa. Itu tidak seperti itu. Kita betul-betul garis perjuangannya seperti ini dengan didasari etikat dan niat baik bahwa kita bangga menjadi politik Indonesia, tapi politik yang dihormati kan. Politik yang kita bisa menatap orang-orang di Senayan itu orang-orang yang baik gitu. Orang-orang di pemerintah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa beramanah. Bisa, susah, pasti tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Tapi namanya perjuangan ya Pak. Tapi harus dimulai kan. Kalau tidak dimulai, mau kapan lagi? Dan ini momen kalau menurut saya, momen 2024 adalah momen untuk melakukan perubahan secara gradual, secara menyeluruh terhadap sistem perpolitikan, dan itu dimulai dengan Anies Baswedan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini Kang Ijul menariknya. Ketika tadi Pak Rois bicara tentang giro yang sama, maka ini bermula justru bukan dari figurnya dulu, tapi dari kesadaran atas apa yang terjadi di negeri tercinta ini. Adanya persoalan, polemik, konflik segala macam yang tidak tertangani, tidak dibereskan dengan betul, dengan elegan gitu. Akhirnya kan ini menumbuhkan kegelisahan, perasaan masyarakat secara umum di mana-mana. Maka
menarik ketika kita melihat ada di Jawa Timur muncul, di Kalimantan muncul, di Jawa Barat muncul tuh bersamaan itu relawan Anies Baswedan itu. Nah, ketika melihat persoalan ini, kemudian baru tahap berikutnya siapa yang bisa membereskan ini? Betul. Kalau tokoh si A, kayaknya sulit, dia masih ada dikangkangi oligarki misalnya. Sebelah sini ini juga, ini lemah, ini akhirnya mengerucutlah pada Anies Baswedan yang paling mungkin menyelesaikan ini. Betul. Ini menurut ikhtiarnya manusia. Betul, setuju Pak, setuju. Dan betul ketika dibilang bahwa politik itu kotor, ya akan betul menjadi kotor kalau nggak ada orang baik yang masuk ke situ. Betul. Orang baik yang masuk ke situ itu akan membereskannya, akan membersihkannya. Iya. Tapi ketika kita bicara soal relawan dari tandingan, ya maksud saya dari tokoh-tokoh yang lain, relawan tokoh yang lain, tentu ini tidak mudah gitu. Betul. Kan. Apalagi ketika kita dihadapkan pada, saya sering membaca, berdiskusi dengan para pengamat, itu membahas salah satunya adalah bagaimana negara ini sudah bukan menjadi sebuah negara yang demokrasi, tetapi negara yang kleptokrasi. Betul. Di mana di situ ada KKN, ada korupsi yang begitu sangat menguat di negara ini gitu loh. Nah, lalu bagaimana relawan ini bisa menyuarakan gitu loh kepada masyarakat bahwa ini loh ada kepentingan bersama di dalamnya. Ini loh ada persoalan-persoalan bangsa yang harus diperbaiki. Betul, Pak. Kemudian ini tokoh yang tepat, misalkan seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh relawan tanpa rupiah ini, gitu, Rois? Ya, baik. Terima kasih Kang Ijul. Betul bahwa kami sangat menyadari kondisi negeri kita saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kalau saya boleh, ini kalau bisa jurang ya udah deket jurang pisan kan, kan? Kalau didorong kan tinggal ngegobrus kan, ya. Nah, cuman saya bukan berarti tidak ada harapan. Ya sekali lagi bahwa betul kita para relawan tanpa rupiah ini tentunya pada saatnya yang tepat kita akan berkomunikasi dengan tokoh sentral kita, Pak. Bahwa misi kita ini semua para relawan harus inline juga dengan kondisi beliau. Nah, oleh sebab itu kita ingin menyampaikan juga bahwa kondisi negeri ini baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, dari sisi keadilan, sisi pemerataan, semua saat ini hancur, Pak. Nah, karena kondisi ini maka perlu sebuah perubahan. Perubahan, makanya saya bilang tadi, yang kita butuhkan adalah sosok pemimpin yang memang punya misi Indonesia ini mau dibawa kemana sih sekarang ini kan gitu. Yang kondisinya sudah luluh lantak seperti ini, terus mau dibawa kemana? Nah tentunya di mananya ini harus jelas kan Pak, gitu kan. Harus jelas. Kembali sebetulnya simpel Pak. Kembalikan saja ke Undang-Undang Dasar sebagai pedoman kita. Negeri ini untuk siapa sih kan gitu kan Kang ya. Nah Pak Anies sering di dalam beberapa media menyampaikan bahwa keadilan dan kesetaraan itu menjadi hal yang kunci Pak. Karena tidak akan ada kesejahteraan tanpa ada keadilan. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.